Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya. Baik, di sini ada latar belakang kasus. Yang pertama itu pada Maret 2025 CEO Shopee Global meminta laporan strategi Indonesia. Yang kedua itu TikTok Shop kembali lewat Tokopedia untuk memicu perang baru. Yang ketiga itu trafik Shopee turun 14% dalam 72 jam. Yang terakhir itu 2025 menjadi periode penentuan posisi 1 e-commerce Indonesia. Poin visualnya itu grafik penurunan trafik Shopee, logo TikTok, Tokopedia. Lalu yang pertama itu pertanyaannya itu kan strategi diagnosis. Itu kan masalah strateginya itu ada 3. Yang pertama itu penurunan trafik dan penjualan akibat migrasi penggunaan ke TikTok Shop yang unggul di live commerce. Yang kedua, model bisnis subsidi tidak berkelanjutan mulai melemah karena tekanan keuangan global. Yang ketiga itu ketergantungan pada strategi harga murah sementara kompetitor menawarkan pengalaman belanja baru atau video basic. Lalu kita geser ke pertanyaan kedua ya, itu marketing mix reduction. Itu kan pasti ada 4 ya, ada produk, price atau harga, 3 itu place, keempat itu promosi. Itu kita jelasin. Yang pertama itu produk itu kita ada perubahan khususnya itu kayak penguatan Shopee Live, lalu kurasi UKM berkualitas melalui label Shopee lokal, cash, dan live shopping fokus konversi bukan sekedar hiburan. Resikonya itu biaya pengembangan teknologi dan pelatihan seller. Yang kedua itu UKM kecil beresiko tertinggi karena keterbatasan sumber daya. Yang kedua itu kan price, itu perubahan khususnya itu ada voucher gratis, ongkir berbasis histori belanja dan nilai pelanggan. Resikonya itu ketidakpuasan konsumen terbiasa diskon besar gitu. Yang ketiga itu kan plus, perubahan khususnya itu perluasan same day atau next day delivery di kota tier 2 sampai 3. Resikonya itu biaya operasional atau logistik meningkatkan adaptasi pengguna lama terhadap UX baru. Yang terakhir itu promosi. Perubahannya itu fokus pada mikro atau nano influencer lokal. Resikonya itu jangkauan promosi lebih kecil dibandingkan selebriti besar. Lalu pertanyaan ketiganya itu skenario planning dari 2025 sampai 2027. Kita kan harus buat 2 skenario bisnis buat mempertahankan dari 2025 sampai 2027. Yang pertama itu skenario yang itu Shopee fokus ke profitabilitasnya. Itu yang dimaksudnya itu kayak strategi yang diambil kayak seperti Shopee mengurangi subsidi besar, menerapkan diskon gratis ongkir selektif berbasis data, meningkatkan komisi seller serta fokus pada segmen pelanggan. Lalu konsekuensinya itu margin meningkat, arus kas lebih sehat, potensi laba jangka menengah atau panjang. Yang lagi respon kompetitor itu TikTok Shop sama Tokopedia itu memanfaatkan celah dengan promosi agresif untuk menarik konsumen sensitif. Harga Lazada tetap selektif. Yang terakhir itu dampak terhadap brand itu brand Shopee bergeser dari murah menjadi platform belanja aman, stabil dan terpercaya. Tetapi daya tarik bagi price seeker menurun. Lalu yang B, yaitu Shopee kembali subsidi besar-besaran. Strategi yang diambil itu Shopee kembali memberikan diskon masif, gratis ongkir tanpa batas, cashback besar, dan promo agresif untuk mempertahankan pasang pasar dari TikTok Shop sama Pedia. Konsekuensinya itu traffic meningkat cepat tetapi margin tertekan, kerugian membesar, serta ketergantungan pada pandaan eksternal. Respon kompetitor itu TikTok Shop dan Tokopedia berpotensi ikut perang subsidi sehingga terjadi price war berkepanjangan, kompetitor kecil tertekan. Dampaknya itu terhadap brand Shopee kembali kuat sebagai platform paling murah, tetapi citra jangka panjang menjadi tidak berkelanjutan dan mudah ditinggalkan saat promo berkurang. Lalu pertanyaan yang keempat atau terakhir itu comparative strategy recommendation. Kita tuh kan harus menentukan positioning, lalu differentiation, operational strategi, financial strategi. Penjelasan pertama itu kita tuh Shopee itu tetap melayani pasar luas, lalu fokus pada kepastian transaksi, keamanan pembayaran dan kualitas layanan. Harus berbeda dengan TikTok Shop yang menekankan hiburan dan Tokopedia yang lebih ke UKM fresh. Yang kedua itu kita harus logistik cepat. Shopee Express memungkinkan same day dan next day-nya delivery. Lalu Shopee Pay dan Shopee Pay Later mempermudah transaksi dan meningkatkan konversi. Lalu yang ketiga itu kita harus tetap dikelola internal dan wilayah tertentu bermitra dengan pihak ketiga. Lalu mengurangi fixed cost tetapi tetap menjaga kualitas layanan. Yang keempat itu kita adakan diskon dan gratis ongkir diberikan kepada pengguna loyal, transaksi yang bernilai tinggi. Lalu momen strategi seperti live bersama yang kayak di TikTok dan mengurangi cost cash burn dan meningkatkan margin. Kelanjutannya itu yang implementation roadmap yang Shopee kelanjutannya dari 2025 sampai
2027. Langkah pertamanya itu kita fokus pada user loyal, yang itu prioritas pelanggan dengan nilai transaksi tinggi, lalu kembangkan program loyalitas dan membership. Langkah kedua itu perkuat Shopee Live yang 2026 itu, kayak live commerce berbasis data dan kurasi seller, lalu kolaborasi mikro influencer dan UMKM terpilih. Langkah ketiga itu untuk 2027-nya itu kita efisiensi Shopee Express dan kemitraan TPR lokal dan fokus ke same day delivery di kota prioritas. Lalu kesimpulannya itu Shopee perlu beralih dari strategi bakar uang menuju penciptaan nilai jangka panjang. Persaingan tidak lagi ditentukan oleh harga termurah, tetapi oleh kekuatan ekosistem dan kepercayaan konsumen. Dengan logistik yang andal, layanan finish terintegrasi, dan pengalaman belanja yang aman serta nyaman, Shopee dapat membangun loyalitas dan mempertahankan posisi nomor 1 secara berkelanjutan pada 2025 sampai 2027.